bahas. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah anime yang berlatar di akademi sihir yang bernama The Garden. Dan pastinya di akademi ini ilmu sihir adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan untuk siswa-siswa yang tidak memiliki ilmu sihir atau bakat sihirnya, maka siswa tersebut akan diterbelakangkan, bahkan akan menjadi bahan olok-olokan bagi siswa lain. Namun ada salah satu siswa yang tidak memiliki bakat sihir, namun ia lihai dalam bertarung. Namanya adalah Will. Ia adalah pemeran utama dalam anime ini. Lalu kita akan diperlihatkan suasana di sebuah kelas. Dan di sana semua siswa sedang mengikuti mata pelajaran seorang guru sihir yang bernama Edward. Sesampainya di depan, Will diperintahkan Pak Edward untuk melakukan sebuah trik sihir. Dengan bahan-bahan sihir yang sudah disiapkan, Will diperintahkan untuk membuat sebuah elemen sihir. Namun, seperti yang kita ketahui, Will ini kan tidak memiliki ilmu sihir sama sekali. Karena itu pun Will menjadi bahan tertawaan semua anak-anak yang ada di kelas. Lalu dari bagian belakang ada seorang siswa yang memamerkan kemampuan sihirnya. Anak ini adalah anak yang sombong, ia bernama Sion. Sampai jam istirahat pun Will masih kepikiran dan sangat malu dengan apa yang terjadi di kelas tadi. Dan saat itu pula muncullah si Sion dan juga gengnya yang bertujuan untuk membuli si Will. Lalu saat itu datanglah teman Will yang bernama Charlotte. Si Charlotte ini marah dan tidak terima melihat temannya dipermainkan oleh si Sion. Dan ia pun balik memarahi si Sion. Sampai si Sion ini terlihat ketakutan dan berhenti untuk mengganggu si Will. Lalu setelah itu Will dan Charlotte pun berjalan di koridor. Dan di sini terlihat bahwa si Charlotte ini sangat perhatian dengan Will. Charlotte bertanya apakah Will baik-baik saja karena Will ini sangat sering dibully oleh Sion and the gang. Tapi Will mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Dan lalu tiba-tiba Will terhenti dan memandang ke langit. Ia pun sangat takjub melihat keindahan yang ada di langit. Dan ia teringat kepada teman masa kecilnya yang sudah menjadi Magi Avenger. Oh iya teman-teman, sekedar informasi, Magi Avenger adalah sebutan untuk penyihir-penyihir berbakat yang sudah menyelamatkan dunia. Karena dahulu kala dunia diselimuti oleh awan gelap. Dan itu semua disebabkan oleh penjajah dari angkasa. Lalu muncullah 5 penyihir berbakat yang sangat hebat untuk menghadapi kegelapan tersebut. Sehingga akhirnya pun langit bisa menjadi terang kembali. Dan semua orang pun sangat berterima kasih kepada para penyihir tersebut. Dan saat itulah muncul gelar Magi Avenger untuk sebutan penyihir-penyihir terkuat. Charlotte dan Will menatap ke langit sambil membahas seorang Magi Avenger dengan sebutan Sang Putri Es. Dan dari atas ternyata Sang Putri Es sedang memantau mereka. Lalu kita akan dibawa flashback ke masa lalu. Di situ Will yang masih kecil bermain dengan temannya. Temannya ini bernama Elvaria. Dan ternyata Magi Avenger yang mereka sebutkan tadi adalah teman masa kecil Will. Dan Elvaria ini adalah seorang anak yang sangat berbakat dan memang bercita-cita untuk menjadi Magi Avenger. Begitu juga dengan Will, walaupun ia tidak memiliki kekuatan sihir, ia juga bercita-cita menjadi seorang Magi Avenger. Dan mereka pun berjanji untuk menjadi Magi Avenger agar bisa terus bersama-sama. Namun, Elvaria ini adalah murid yang sangat jenius, jadi dia bisa menjadi Magi Avenger dengan umur yang sangat muda. Dan Will yang tidak memiliki bakat sihir akhirnya ditinggalkan oleh Elvaria. Setelah itu kita diperlihatkan Will yang sedang dimarahi oleh gurunya, yaitu Pak Wagner. Pak Wagner memarahi Will karena memasuki dungeon yang sangat berbahaya. Sebenarnya Pak Wagner ini khawatir dengan Will, karena Will ini sangat nekat untuk memasuki dungeon berbahaya sendirian. Pak Wagner khawatir nanti Will akan celaka bahkan kehilangan nyawa jika terus-terusan seperti itu. Namun akhirnya Pak Wagner menyetujui keinginan Will untuk memasuki dungeon, karena memang hanya itulah cara Will untuk mendapatkan credit score. Karena jika kredit skor Will ini kurang, maka dia akan dikeluarkan dari sekolah. Dikarenakan si Will ini tidak memiliki bakat sihir, maka nilai untuk mata pelajaran sihirnya itu benar-benar 0 ataupun tidak ada. Oleh karena itu, Will harus mati-matian berburu di dungeon untuk mendapatkan kredit skor tambahan. Namun di sini Pak Walker masih mengingatkan Will untuk berhati-hati. Dan juga mengingatkan Will bahwa jika nilai kredit skornya kurang, maka dia bisa-bisa akan dikeluarkan dari sekolahan.
Dan jika Will dikeluarkan dari sekolahan, maka mimpi Will untuk menjadi seorang magia bender bisa tidak tercapai. Akhirnya Will pun berterima kasih kepada Pak Wagner karena telah mengizinkannya. Dari luar, Sion pun menguping pembicaraan mereka. Di sini, Sion memiliki niat buruk kepada Will. Sion ingin mengalahkan monster buruan Will agar Will tidak mendapatkan kredit skor. Lalu kita berpindah ke Dongyeon, di mana di sini Will berjalan bersama hewan peliharaannya, yaitu adalah Kiki. Di mana Kiki ini adalah salah satu teman Will yang sangat setia menemani Will dimanapun dan kapanpun. Namun Kiki ketakutan karena akan melawan monster yang berbahaya. Di sisi lain, Sion pun dan gengnya sudah memasuki Dongyeon juga. Di sini mereka berencana untuk lebih dulu untuk membasmi monster yang akan diburu Will. Dengan begitu, mereka bisa menyingkirkan Will dari akademi. Namun di sini ada cekcok sedikit, di mana bawahan-bawahan Sion ini tampaknya ketakutan dan juga sedikit ragu dengan kekuatan Sion. Di sini Sion sedikit marah, tapi tidak memperdulikan perkataan dari bawahan-bawahan tersebut. Lalu setelah itu pun mereka lanjut untuk menyusuri Dongyeon, berharap menemukan monster yang mereka cari. Namun tiba-tiba muncullah seekor monster yang sangat berbahaya dan langsung menyerang bawahan Sion. Di sini mereka sangat kaget dan ketakutan. Lalu Will pun mendengar suara jeritan mereka. Lalu Will pun segera mencari sumber suara tersebut. Sebenarnya Will ini juga bingung kenapa ada orang lain selain dia bisa berada di Dongyeon berbahaya ini. Dan saat dilihat, orang tersebut adalah si Sion, sedang melawan seekor evil sentimental. Dan nampaknya dua pengikut Sion sudah tidak sadarkan diri, sementara Sion sedang terpojok oleh evil sentiment tersebut. Sebenarnya Sion ini sudah menyerang dengan kekuatan sihir apinya, namun monster tersebut seperti tidak merasakan apa-apa dari serangan si Sion. Sampai pada akhirnya pun Sion sudah kewalahan untuk menghadapi monster evil sentiment tersebut. Dan saat terpojok, di sini Will ingin membantu. Namun seketika Will pun berpikir kenapa ia harus membantu Sion, karena si Sion ini adalah orang yang sering menghina dan membuli dirinya. Dan terbesit di pikiran Will untuk membiarkan Sion agar celaka oleh monster tersebut. Namun seketika muncullah cahaya, di mana cahaya ini menyadarkan Will bahwa Elparia pernah mengatakan kepada Will bahwa Will ini adalah orang yang kuat, pemberani dan juga orang yang baik. Hal itu dikatakan Elparia sebelum ia menjadi magia bender dan sebelum ia berpisah dengan Will. Elparia pun menghadiahkan kacamata sebagai kenang-kenangan untuk Will. Dan seketika Will pun memakai kacamatanya. Lalu Will pun beraksi untuk membantu Sion. Di tempat lain terlihat Pak Edward sedang menemui Pak Wagner. Di sini ia sangat marah kepada Pak Wagner karena mengizinkan siswa-siswanya untuk memasuki Dongyeon yang sangat berbahaya. Namun di sini Pak Wagner mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena di sana ada Will. Lalu Pak Wagner pun melihat keadaan yang ada di Dongyeon dengan bola sihirnya. Di situ terlihat bahwa Will sedang melawan monster evil sentiment tersebut. Di sini Will yang tidak bisa menggunakan ilmu sihir hanya menggunakan pedangnya untuk melawan. Namun Will memiliki kelebihan, yaitu ia memiliki kecepatan yang di atas rata-rata manusia biasa dan juga ia bisa menganalisis pergerakan musuh hanya dengan sekali lihat. Maka dengan kelebihannya ini Will dapat menyerang dan melakukan pertarungan yang sangat epik dengan monster evil sentiment tersebut. Pak Wagner juga sudah tahu bahwa si Will ini memang memiliki kemampuan fisik di atas manusia rata-rata. Daripada itu, Pak Wagner tidak heran bahwa Will bisa melawan monster evil sentiment tersebut. Pak Wagner juga menjelaskan kepada Pak Edward bahwa walaupun Will ini tidak memiliki kemampuan sihir, tetapi Will ini mampu untuk mengalahkan monster bahkan seorang penyihir sekalipun, bahkan tanpa menggunakan
ilmu sihir. Dan kita akan melihat di sini Will melawan monster tersebut hanya dengan menggunakan pedang. Will memang tidak bisa menggunakan ilmu sihir, namun dia bisa memantulkan ilmu sihir tersebut. Dan serangan dari monster tersebut akhirnya mengenai dirinya sendiri. Dan pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Will. Lalu setelah itu pun Will menghampiri Sion yang sedang terbaring lemas. Lalu Will pun menanyakan keadaan Sion. Di sini bukannya berterima kasih, Sion malah terlihat kesal dan tidak terima telah dibantu oleh Will. Begitupun juga dengan Pak Edward, dia sangat kesal dengan Will karena memenangkan pertarungan. Lalu kita akan kembali ke masa 5 tahun yang lalu. Di sana diperlihatkan Will yang terlihat murung karena baru ditinggalkan oleh Elvaria, teman masa kecilnya. Elvaria menjadi magia Pender dan semua orang pun membicarakan Will yang semakin tidak berguna karena telah ditinggal oleh Elvaria. Lalu kita diperlihatkan scene di mana Will dipanggil oleh kepala sekolah akademi. Will dipanggil dengan tujuan untuk mengetes kemampuannya. Apakah Will ini layak untuk melanjutkan pendidikannya di akademi sihir ini atau tidak? Setelah itu, kepala sekolah memberikan Will sebuah pedang kecil, lalu mengetesnya dengan kemampuan sihir kepala sekolah. Namun, secara mengejutkan, Will dapat menahan semua serangan tersebut hanya dengan sebuah pedang kecil. Kepala sekolah pun tersenyum dan tertawa melihat aksi Will tersebut. Sampai-sampai Pak Wagner yang baru pertama kali melihat kemampuan Will pun juga sama terkejutnya. Lalu kepala sekolah pun mengizinkan Will untuk melanjutkan pendidikan di akademi sihir tersebut. Selanjutnya kita berpindah lagi ke scene di mana semua murid sedang mengikuti pelajaran Pak Wagner. Di sini Pak Wagner menjelaskan bagaimana cara para murid bisa menjadi seorang magia Penger, yaitu dengan cara mereka harus memiliki nilai skor kredit yang tinggi dan juga diakui oleh Institut Tinggi Akademi. Selain itu mereka juga harus mampu menciptakan sihir baru. Begitulah cara agar mereka bisa menjadi magia Pender. Namun, skor kredit mereka kurang yang membuat Pak Wagner marah. Lalu saat berjalan di koridor sekolah, sambil membahas remedial yang diadakan oleh Pak Wagner, mereka melihat Sion dan para antek-anteknya. Di situ mereka mengumbar-ngumbar bahwasanya Sion sudah mengalahkan seekor monster berbahaya yaitu Evil Sentiment. Tanpa mereka ketahui bahwa yang mengalahkan monster tersebut adalah Will. Sedangkan Sion yang melihat Will langsung melabraknya karena masih tidak terima dengan keadaan yang dialami tadi malam. Sebenarnya, Sion ini masih kesal karena dibantu oleh Will, yaitu orang yang sering ia bully dan sehingga Sion meninggalkan Will. Dan Sion and the Gang pun langsung pergi dari sana. Sedangkan di tempat lain, Pak Edward menemui sang kepala sekolah. Di sini tujuan Edward menemui kepala sekolah yaitu untuk meminta mengeluarkan Will dari akademi, karena si Will ini adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan sihir. Dan Edward juga masih kesal karena melihat Will yang sudah memenangkan pertarungan melawan Evil Sentiment yang ia saksikan semalam bersama Pak Wagner. Namun, kepala sekolah tidak bisa menerima keputusan itu begitu saja. Kepala sekolah menjelaskan bahwa nilai Will cukup bagus untuk melanjutkan pendidikan di akademi tersebut, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Will. Namun, Edward masih bersikeras bahwa mereka harus mengeluarkan Will. Oleh karena itu, kepala sekolah pun memberikan kesempatan kepada Edward untuk menguji Will. Terserah Edward untuk menguji Will dengan cara apa, kepala sekolah akan menyaksikan hasilnya. Dari hasil tersebut nanti akan diputuskan apakah Will bisa melanjutkan sekolah ataupun tidak. Lalu di tempat lain kita akan melihat Charlotte dan juga Will yang sedang berada di depan loker. Di sini Will meminta bantuan kepada Charlotte untuk membuka lokernya. Dikarenakan untuk membuka loker tersebut kita membutuhkan sihir pembuka. Will berterima kasih dan juga meminta maaf karena selalu merepotkan Charlotte. Tapi Charlotte senang-senang saja untuk membantu Will. Oh ya, Will ini selalu menyimpan pedangnya di loker karena tidak boleh dibawa kemana-mana. Lalu kita akan berpindah lagi ke Charlotte dan Will yang sedang belajar di perpustakaan.
Dan di situ kita bisa melihat bahwa si Will ini sangat bersemangat dalam belajar. Bahkan dalam belajar pun ia bisa menyelesaikan buku yang banyak itu dalam waktu yang singkat. Karena Will sadar akan kekurangannya dalam ilmu sihir, maka setidaknya Will harus pandai dalam ilmu akademisnya. Dan Will juga memiliki sifat pantang menyerah seperti para dwarf untuk mencapai semua mimpinya. Dan saat mereka sedang bercanda, tanpa disadari, Pak Edward sudah berada di belakang Will. Pak Edward memang mencari Will untuk melakukan ujian yang sudah ia bicarakan tadi dengan kepala sekolah. Di sini, Edward langsung menyuruh Will ke aula sekolah. Edward beralasan memberikan Will kesempatan untuk melakukan remedial untuk mendapatkan poin di mata pelajarannya. Edward menjelaskan bahwa remedialnya adalah Will harus bisa bertarung dengan Edward. Dan saat pertarungan ini, jika Will berhasil melayangkan satu serangan kepada Edward, maka Will adalah pemenangnya. Tapi jika Will kalah, maka ia harus bersedia untuk meninggalkan akademi. Dan Will pun dilarang untuk menolak, jadi tidak ada pilihan selain bertarung dengan Edward. Setelah itu, tanpa basa-basi, Edward pun langsung menyerang Will dengan ilmu sihirnya. Di tempat lain, kita akan melihat Pak Okner yang sedang dipanggil oleh kepala sekolah. Saat ditanya mengapa, kepala sekolah bukannya menjawab, tetapi malah memperlihatkan pertarungan yang sedang dilakukan Will bersama Pak Edward yang ada di aula sekolah. Di sini Pak Okner sangat khawatir dengan apa yang terjadi. Terlihat bahwa Edward ini sangat ambisi untuk mengeluarkan Will dari akademi. Tanpa aba-aba, Edward terus-terusan menyerang Will secara membabi buta. Di sini, Will tidak dapat menyerang, tapi dia hanya bisa menghindar. Dikarenakan Will tidak memegang pedangnya. Seperti yang kita ketahui, pedang Will berada di loker. Daripada itu, dia tidak bisa menyerang balik si Edward ini. Namun dengan kecepatannya, ia bisa menghindari semua serangan dari Pak Edward. Sebenarnya Pak Edward ini adalah orang yang sangat luar biasa. Karena dirinya pernah menjadi salah satu kandidat Magiapender terbaik pada masanya. Namun walaupun begitu, Will tidak pantang menyerah dan mencoba untuk menyerang Edward. Namun itu semua percuma karena Will tidak bisa menembus pertahanan Edward tanpa pedangnya. Alhasil Will pun terpental karena serangan si Edward ini. Dan Will pun sangat terpojok karena semua serangan dari Edward. Bahkan si Will ini sampai terpental berkali-kali karena mendapat serangan yang bertubi-tubi. Dan semakin lama serangan dari Edward pun semakin kuat, sehingga Will pun merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk menang dari Edward. Jangankan melayangkan satu pukulan ataupun satu serangan, bertahan pun Will juga sudah kewalahan. Di sisi lain, kita akan melihat Charlotte yang sedang mengkhawatirkan Will. Ia bertanya-tanya apakah Will baik-baik saja melakukan remedial dengan Pak Edward sendirian. Sampai-sampai si Charlotte ini berekspektasi yang bermacam-macam, dari dicambuk sampai digantung dan lain-lain. Tak lama kemudian, Kiki datang menghampiri loker Will, dan Charlotte pun langsung panik melihat Kiki yang terluka. Charlotte pun tahu bahwa ada hal yang tidak beres yang sedang dialami Will. Seperti memberikan isyarat, Kiki menyuruh Charlotte untuk membuka loker Will. Lalu kita diperlihatkan lagi Will yang sudah terkapar menerima serangan telak dari Edward. Melihat itu, Edward pun sangat senang dan langsung menceramahi Will. Edward mengatakan bahwa sihir adalah segalanya, dan orang yang tidak memiliki sihir seperti Will adalah orang yang tidak berguna. Dan dengan sombongnya, si Edward mengatakan bahwa satu penyihir cukup untuk mengalahkan 1000 dwarf. Tentu saja mendengar hal itu, Will sangat kesal dengan perkataan Edward. Di sini juga kita bisa melihat bahwa si Edward ini sangat membenci Will. Ia menghina-hina Will bahkan sampai menginjak kepalanya. Namun Will yang tidak menyerah masih pada tekadnya. Walaupun ia tidak memiliki ilmu sihir, ia pasti bisa menjadi Magiapender. Dan Will akan membuktikan semua perkataannya kepada Edward. Lalu Will pun menyingkirkan kaki Edward dari kepalanya dan mencoba untuk berdiri kembali. Will pun dengan semangatnya mengatakan bahwa dirinya akan menjadi Magiapender dan bersama dengan orang yang ia cintai. Sampai-sampai hal itu membuat Edward melongo karena tidak percaya bahwa ada orang seperti Will. Lalu kita diperlihatkan Charlotte yang sedang berlari sambil membawa pedang Will dan langsung melempar ke arahnya. Will pun langsung terima kasih kepada Charlotte karena telah membawakan senjatanya. Karena dengan begini, Will pun bisa melakukan serangan balik. Will langsung memakai kacamatanya dan langsung memasang kuda-kuda. Dan Edward langsung menyerang Will. Namun, serangan Edward bisa ditepis oleh Will. Ia bisa memotong sihir dengan pedangnya. Melihat itu, Edward pun langsung mengeluarkan sihir yang lebih kuat dari sebelumnya.
Lalu pertarungan sengit pun dimulai. Dan setelah melalui pertarungan sengit, akhirnya Will berhasil menghancurkan pertahanan Edward dan melukai pipinya. Dengan begitu, Will pun dinyatakan menang dalam pertarungan ini. Charlotte pun langsung menghampiri Will karena khawatir, dan di situ terlihat bahwa Will sudah pingsan. Karena si Will ini sudah kewalahan saat menghadapi Edward. Dan terlihat juga Pak Wagner dan juga kepala sekolah sangat lega karena Will bisa mengalahkan Edward. Sebenarnya kepala sekolah memang sudah yakin bahwa Will akan berhasil. Itulah mengapa kepala sekolah memberikan kesempatan kepada Edward untuk menguji Will.